Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Akira ini dengan NIM 64232317 dari cabang Slipi. Sini saya akan mempresentasikan hasil project based learning pada mata kuliah analisis kinerja keuangan dengan dosen pengampunya Bapak Suryanto Sastrawidikto SEMM. Analisis keuangan berdasarkan 5W1K. Apa itu analisis kinerja keuangan? Yaitu proses menilai kesehatan keuangan perusahaan melalui laporan keuangannya. Siapa yang melakukan? Adalah analisis, mahasiswa, maupun manajemen untuk kepentingan investor, kreditor, dan regulator seperti OJK. Kapan dilakukan? Yaitu secara berkala setiap tahun dengan data minimal 3 hingga 5 tahun. Di mana sumber datanya? Berasal dari laporan keuangan resmi di IDX, BPS maupun Bank Indonesia. Mengapa perlu dilakukan? Karena satu rasio tunggal tidak cukup untuk mendeteksi risiko dan menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis rasio, horizontal vertikal, trend, EVA atau MVA, hingga RGEC khusus untuk bank. Selanjutnya, tujuan kinerja keuangan. Berikut perbandingan neraca 3 perusahaan. Dari tabel tersebut, neraca perbandingan tahun 2024 ini terlihat perbedaan skala usaha yang cukup jauh antar ketiga sektor. Bank Permata unggul jauh lebih dari sisi total aset, liabilitas, maupun ekuitas dengan aset sekitar 259 triliun rupiah. Karena karakteristik bisnis bank memang mengandalkan penghimpunan dana pihak ketiga dalam jumlah besar, namun menariknya jika dilihat dari sisi pendapatan, justru gajah tunggal yang lebih tinggi sekitar 18 triliun rupiah dibanding Bank Permata yang sekitar 11,7 triliun. Karena keduanya memang punya model bisnis yang berbeda. Yang satu dari penjualan produk manufaktur, yang satu dari segi bunga dan jasa keuangan. Meski begitu, dari sisi laba bersih, Bank Permata tetap unggul dengan 3,57 triliun rupiah. Sementara asuransi Maximus tercatat angka paling kecil di semua pos, dengan laba bersihnya hanya 7 miliar rupiah. Jadi sebelum masuk ke perbandingan rasio keuangan pada bagian berikutnya, perlu dipahami dulu bahwa perbedaan skala neraca ini wajar terjadi karena setiap sektor memang memiliki karakteristik dan model bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya, tujuan valuta asing terhadap kinerja keuangan yaitu mengukur seberapa besar exposure perusahaan terhadap aset dan liabilitas dalam mata uang asing, bagaimana tren pelemahan atau penguatan kurs memengaruhi laba bersih, serta seberapa siap perusahaan menghadapi skenario pelemahan rupiah yang ekstrem melalui stress test. Tujuan inflasi terhadap kinerja keuangan yaitu mengukur apakah kenaikan inflasi berdampak menurunkan margin keuntungan GPM perusahaan, seberapa besar berdampaknya, dan seberapa kuat hubungan tersebut secara statistik sehingga bisa diprediksi bagaimana profitabilitas berubah di berbagai skenario inflasi ke depan. Selanjutnya analisis rasio keuangan. Untuk analisis rasio, saya menganalisis PT Bank Permata Tbk selama periode 2020 sampai 2024 secara umum. Likuiditas BNLI cukup terjaga dengan rasio sekitar 1,2 kali, meski secara koridor masih di bawah standar manufaktur. Itu wajar ya, karena bank memang tidak dinilai sebagai rasio lancar konvensional. Dari sisi permodalan, debit to equity ratio BNI mencapai 5,4 kali, terlihat tinggi, tapi ini normal untuk bank karena dana nasabah memang tercatat sebagai liabilitas. Yang lebih menarik justru sisi profitabilitas.
GPM BNRI sudah bagus di angka 60% dan NPM 16%. Keduanya di atas standar. Jika dilihat lebih spesifik, dengan 6 rasio kas perbankan hasilnya konsisten membaik setiap tahun. ROA-nya naik dari 0,36% di 2020 menjadi 1,38% di 2024. ROE-nya naik dari 2% menjadi 8,4%. Dan kualitas kredit atau NPL-nya membaik ke 2,2%. Hanya saja ROA, ROE, dan LDR-nya masih di bawah standar OJK. Sementara NIM dan efisiensi biaya atau BOP-nya sudah tergolong baik. Jadi kesimpulannya, BNLI menunjukkan tren perbaikan kinerja yang konsisten, walau profitabilitasnya belum sepenuhnya menyamai standar industri perbankan. Selanjutnya analisis MVA dan FVA. Di sini saya menggunakan data PT Gajah Tunggal selama periode 2020 sampai 2024. Hasilnya MVA perusahaan ini selalu positif di sepanjang 5 tahun. Artinya laba operasional setelah pajaknya selalu melebihi biaya modal atau WACC yang harus dibayar. Nilai EVA tertinggi terjadi di tahun 2024, didorong oleh laba operasional yang juga mencapai puncaknya. MVA-nya pun selalu positif atau premium, sejalan dengan harga saham yang naik dari 655 di tahun 2020 menjadi 1120 di 2024 karena tren EVA dan MVA ini bergerak searah. Artinya kinerja fundamental perusahaan benar-benar cermin pada penilaian pasar terhadap saham. Kesimpulannya, PT Gajah Tunggal konsisten menciptakan nilai tambah baik secara ekonomi maupun secara nilai pasar bagi para pemegang sahamnya. Analisis RGEC. Metode penilaian tingkat kesehatan bank dari OJK yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, risk profile. Kedua, corporate governance. Yang ketiga, earnings. Keempat, capital. Pada data tersebut, kita menggunakan PT Bank Permata sebagai objeknya. Dari 4 komponen itu, permodalan atau kapital adalah yang paling kuat, dengan CAR-nya di atas 34%. Jauh melampaui syarat minimal OJK sebesar 8%, sehingga mendapat peringkat sangat sehat. Sebaliknya, profil risiko atau risk profile justru menjadi titik lemah karena rasio NPL dan LDR-nya belum ideal, sehingga dinilai tidak sehat. Sedangkan GCG dinilai sehat dan NIM berada di kategori cukup sehat. Setelah semuanya komponen ini digabungkan sesuai bobot resmi OJK, nilai komposit BNRI adalah 3,32 yang jauh pada predikat cukup sehat. Baik secara keseluruhan, BNRI berada dalam kondisi keuangan yang cukup sehat dengan permodalan sebagai kekuatan utamanya. Sementara profil risiko kredit masih menjadi bagian yang perlu terus diperbaiki. Analisis prediksi kebangkrutan. Pada data ini kita menggunakan PT Gajah Tunggal dengan 2 model sekaligus untuk saling dibandingkan, yaitu Altman Z-Corp dan Sprague. Menariknya, kedua model ini memberi kesimpulan yang berbeda. Menurut Altman, perusahaan ini selalu berada di zona aman di seluruh 5 tahun yang dianalisis. Tapi menurut Sprague, perusahaan ini justru diklasifikasikan bangkrut di 4 dari 5 tahun dan hanya sehat di 1 tahun saja. Perbedaan ini terjadi karena Altman lebih menekankan pada kekuatan struktur modal jangka panjang, sedangkan Sprague-nya lebih sensitif terhadap profitabilitas operasional jangka pendek.
yang memang kerap berfluktuasi pada industri otomotif dan komponen seperti gajah tunggal. Karena itu, saya menilai SPREG lebih relevan sebagai sinyal peringatan dini untuk perusahaan ini. Sementara Atman tetap berguna untuk melihat kekuatan permodalan secara jangka panjang. Selanjutnya, analisis inflasi dan valuta asing. Berikut data inflasi dari tahun 2019 sampai 2023. Pada sisi inflasi, saya menguji hubungannya dengan GPM menggunakan regresi linear dan hasilnya menunjukkan hubungan negatif setiap kenaikan inflasi 1%. Diperkirakan menurunkan margin sekitar 2,88 poin. Namun hubungan ini secara statistik belum signifikan karena data yang saya gunakan hanya 5 tahun sehingga kekuatan ujinya masih rendah. Meski begitu, arah hubungan negatif ini tetap masuk secara ekonomi karena inflasi yang naik biasanya mendorong kenaikan suku bunga acuan yang menekan margin bank. Berikut data valuta asing pada Bank Permata. BNI memiliki liabilitas neto dalam dolar AS sehingga pelemahan rupiah dari 14.050 di tahun 2020 menjadi 16.095 di 2024, menimbulkan kerugian selisih kurs setiap tahun. Tapi dampaknya terhadap laba bersih semakin mengecil, dari 18,6% di 2020 menjadi hanya 2,7% di 2024 karena laba BNI tumbuh jauh lebih cepat. Bahkan dalam simulasi stress test, jika rupiah terdepresiasi 10% sekalipun, laba bersih BNI hanya turun sekitar minus 1,8%. Artinya meskipun punya exposure ke mata uang asing, ketahanan BNI terhadap guncangan kurs tergolong cukup baik.